Shalom, selamat malam teman-teman Militia Kristi Generation GTJ Gunung Jangkring. Saya sangat berharap kita semua pada saat ini dalam perlindungan dan kasih anugerah Tuhan. Baik, saya akan mengajak teman-teman untuk menggumuli kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dimanapun teman-teman MCQ saat ini berada, baik yang di Jogja, di Ambon, di Kudus, di Kalimantan, Tuhan Engkau tahu setiap apa yang kami gumulkan saat ini, dan kami rindu Tuhan memberkati setiap teman-teman MCQ yang ada. Dan secara khusus pada saat ini kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami, karena kami akan menggumuli kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan, kekuatan, dan juga menjadi harapan di dalam kami melangkah menghadapi masa muda kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk membuka Alkitab teman-teman dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Saya akan baca untuk kita semua. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Jadi perhatikan ini baik-baik teman-teman. Percuma kita akan mendengar firman Tuhan kalau kita tidak mau melakukannya, karena itu tidak akan berdampak apapun dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang berbahagia adalah yang mendengar firman dan melakukan dalam hidupnya. Jadi ketika teman-teman mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa diberikan kemampuan untuk dapat melakukannya, sehingga firman ini tidak hanya cukup kita dengar, tapi benar-benar berdampak dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat judul perikop dari pasal 16 ini teman-teman, yaitu berjudul Daud diurapi menjadi raja. Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika Daud diurapi menjadi seorang raja oleh Nabi Samuel, apakah kemudian hari itu juga Daud menempati posisi sebagai raja Israel? Saat ketika Samuel mengurapi Daud menjadi seorang raja, tidak serta-merta waktu hari itu juga, saat itu juga Daud menempati posisi sebagai raja Israel. Masih cukup banyak tantangan, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Daud. Daud ini seorang yang luar biasa setia dan bertanggung jawab sekali di dalam tugasnya menjadi seorang gembala. Bagaimana dikatakan di pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-28, dikatakan bahwa 2-3 ekor domba yang Daud gembalakan, tidak banyak. Daud adalah orang yang setia di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Dia seorang yang pemberani, dia seorang yang penuh dengan integritas. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan di sini bahwa meskipun Daud sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja, tetapi tidak serta-merta hari itu juga dia menjadi raja. Ada jeda waktu yang panjang dari hari pengurapan Daud sampai dia menjadi seorang raja di Israel. Sebelum dia menjadi raja, meskipun sudah diurapi, setiap harinya dia harus menghadapi kenyataan hidup bahwa setiap pagi dia harus mengurusi domba-dombanya, mengurusi kandangnya, harus berangkat menggembalakan di hutan, harus berhadapan dengan singa, harus berhadapan dengan beruang. Dan saudaraku, demi domba
dia rela mempertaruhkan nyawanya. Ini yang disukai Tuhan. Integritas. Dia di hutan, siapa yang memperhatikan? Tidak ada yang memperhatikan Daud yang sedang menggembalakan domba. Ketika dia bertempur dengan singa, dengan beruang, mempertaruhkan nyawanya, siapa yang memuji dia? Tak ada satupun yang memuji dia. Saudara-saudara, tetapi Tuhan memperhatikan Daud. Menarik. Meskipun orang tidak melihat apa yang dikerjakan Daud, Tuhan melihat semuanya itu. Jadi kita tahu bahwa kenapa Tuhan memilih Daud menggantikan Saul menjadi Raja Israel? Karena Daud punya karakter orang yang setia, bertanggung jawab, berintegritas dalam hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, ada firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 mengatakan demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Tetapi meskipun masa depan kita sudah dijamin Tuhan, meskipun harapan kita tidak pernah hilang, apakah masa depan yang baik, yang indah, harapan yang baik, yang indah itu akan serta-merta terjadi dalam hidup kita? Tidak, bukan? Meskipun Tuhan sudah berfirman menjamin masa depan kita, menjamin pengharapan kita bahwa di dalam Dia ada harapan, ada masa depan yang indah. Tetapi faktanya, realitanya, kita sama halnya seperti Daud bahwa setiap harinya kita harus masih menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan. Meskipun bukan beruang, meskipun bukan singa yang kita hadapi, tapi singa dan beruang itu bisa muncul dalam bentuk yang macam-macam. Ya kan? Di dalam sekolah kita banyak persoalan, di dalam pekerjaan kita banyak persoalan, di dalam keluarga kita banyak persoalan, ya kan? Itu mungkin bisa wujud singa dan juga beruang yang bermanifestasi dalam bentuk yang berbeda, dan itu bisa mengancam jiwa kita, bisa mengancam keselamatan kita, bisa mengancam integritas kita, bisa mengancam kesetiaan kita, bisa mengancam tanggung jawab kita, benar kan? Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa matur kepada kalian, teman-teman muda GIDJ Belung Cangkring. Memang Tuhan benar sudah menjamin masa depanmu. Tuhan sudah menjamin pengharapanmu di dalam Dia. Sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Tetapi kita perlu ingat bahwa besok pagi ketika kita bangun dari tidur, kita sudah banyak menghadapi persoalan. Kita sudah banyak menghadapi tantangan. Masa depan yang indah, harapan yang indah itu tidak terus serta-merta terjadi. Oleh sebab itu mari kita belajar dari Daud supaya kita memiliki karakter yang berintegritas, ada kesetiaan di dalamnya. Setia dalam hal apa? Ya setia dalam tanggung jawab kita sebagai anak sekolah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak orang tua kita, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan. Mari kita setia di dalam melakukan tanggung jawab kita. Ya kan, setia itu pistos, teman-teman, dari kata bahasa Yunani pistos. Artinya adalah dapat dipercaya. Nah, pertanyaannya malam ini adalah, apakah kita saat ini benar-benar sudah menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan, yang bisa dipercaya oleh orang tua, yang sudah dipercaya oleh keluarga, yang bisa dipercaya oleh saudara-saudara kita, yang sudah bisa dipercaya oleh teman-teman kita? Bisa dipercaya itu mahal, teman-teman. Seperti halnya Daud, harganya mahal. Sehingga Tuhan mempercayai Daud untuk memegang sebuah tanggung jawab yang besar, memimpin bangsa Israel. Mari kita terus bersama-sama saling memotivasi, saling mendukung, saling mengingatkan, saling menegur, supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang setia, pistos, bisa dipercaya, dapat diandalkan, sehingga ini menjadi gaya hidup kita, karakter kita, sehingga menjadi style kita, dan Tuhan ketika menjamin masa depan dan harapan kita itu akan terjadi benar di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.